Anda kembali bersama kami masih membahas mengenai potensi tsunami setinggi 20 meter di wilayah selatan Pulau Jawa. Masih bersama dengan Pak Tony Agus Wijaya, Kepala BMKG Bandung, dan juga Pak Endra Gunawan selaku dosen teknik geofisika ITB melalui sambungan Skype. Tadi Pak Tony dengan Pak Endra tadi sempat menjelaskan bahwa misalkan Jepang dengan negara yang potensi tsunami cukup tinggi, mereka sudah mengedukasi sejak TK. Saya teringat saya pernah juga mungkin mengalami gempa kecil ketika di Tokyo. Waktu itu masyarakat di sana sangat tenang, Pak. Kalau ada gempa mereka tahu bagaimana posisi berdiri atau posisi duduknya gitu. Nah, tampaknya hal tersebut perlu diedukasi sejak kecil, Pak Tony. Bagaimana tanggapan Anda dari BMKG? Iya, betul. Jadi memang bencana ini harus menjadi sahabat kita karena dia Ya, bagaimanapun ada di dekat kita, kita harus beradaptasi dan melakukan mitigasi. betul. Nah, salah satu contoh saat terjadi gempa, kadang kita panik, Iya, betul. lari berhamburan ataupun bahkan korban bukan karena gempa tapi karena mungkin terdorong atau Iya, terinjak. iya. Jadi apabila ada gempa yang sangat kuat, memang langkah yang paling baik adalah berlindung. Jadi kita berlindung di tempat yang aman, misalnya di bawah meja atau di sisi bangunan yang kuat, misalnya di Iya. rangka atau kolom yang kuat, menunggu sampai getaran selesai. Nah, setelah getaran gempa selesai, baru secara tertib, secara rapi kita keluar dari ruangan ke tempat terbuka. Nah, yang terjadi di masyarakat adalah kadang respon pertamanya adalah panik. Panik. Saya waktu itu Betul, sebagai iya. wisatawan malah panik sendiri. Orang Jepangnya malah lebih tenang begitu Pak Betul, ya. kondisinya. Ya emang ini menjadi tantangan Oke. kita sehingga ke depan langkah-langkah sosialisasi, langkah-langkah edukasi ke seluruh masyarakat dari anak-anak sampai orang tua ini terus kita kembangkan. Pemerintah juga memiliki banyak program, contohnya di BPBD atau di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka memiliki desa tangguh bencana. Jadi tahun Iya. lalu itu mereka melakukan tur dari Banyuwangi hingga ke Banten, seluruh pantai tadi dilakukan edukasi, latihan, kemudian juga sosialisasi ke masyarakat sekitar selatan pantai di Pulau Jawa ini, sehingga mereka lebih memiliki pengetahuan yang meningkat, tidak panik dan cemas yang berlebihan, dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa karena sudah mengetahui tadi cara-cara evakuasi, langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risikonya seperti apa. Jadi bencana ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang mencemaskan, tapi Iya. justru kita kenali. Kalau kita sudah kenal, tahu cara-cara mengurangi risikonya, maka aktivitas kita bisa kembali dengan baik begitu. Oke, baik. Pak Endra, Anda masih tergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Tadi Anda sempat jelaskan bahwa penting untuk melakukan edukasi bahkan sejak dini. Kemudian kita ingin tanyakan juga Pak Endra, selain wilayah selatan Pulau Jawa, daerah mana lain yang juga akan dilakukan mungkin penelitian lebih dalam terkait dengan potensi adanya tsunami di Indonesia? Silakan Pak Endra. Iya, jadi kan ini kami ini grup besar begitu Bu ya. Jadi ada grup geofisika dan pusat unggulan IPTEK Sains dan Teknologi Kegempaan di ITB juga yang bekerja sama dalam antar disiplin ilmu begitu. Jadi ada geofisika, geologi, geodesi, kemudian elektronika juga begitu. Jadi banyak sekali yang mempelajari ini. Ya. Nah, sebenarnya target dalam jangka pendek ini seperti yang kemarin disampaikan oleh Prof. Triwidiantoro adalah di Sulawesi karena sudah dimulai dilakukan pemasangan ocean bottom seismometer. Jadi kebetulan ada riset kemarin disampaikan Pak Triwidiantoro di keterangan publik Kementerian Ristek dan Teknologi itu bekerja sama dengan Cambridge. Jadi dalam waktu dekat ini Sulawesi yang sepertinya sudah ada beberapa pengumpulan data di sana. Karena kita akan mulai dari data, baru kemudian analisis dan hasilnya nanti. Oke, Demikian. baik. Jadi untuk jangka pendek ada upaya tersebut yang akan dilakukan begitu ya Pak Endra? Betul. Pak Endra, Anda sendiri mungkin apa harapan yang terbesar dari teman-teman tim penelitian riset ITB untuk pemerintah? Karena kita tahu pemerintah juga punya peran yang sangat besar bagaimana untuk mungkin melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama kita bicara mengenai masyarakat yang betul-betul tinggal di pesisir pantai. Ya, saya pikir edukasi ini yang krusial gitu ya. Jadi ketika yang bisa menyentuh masyarakat yang di pesisir, yang di pedalaman, itu kan bagaimanapun adalah aparatur pemerintah, BPBD misalkan, atau Forum Penanggulangan Risiko Bencana Jawa Barat misalkan. Jadi akan diperlukan suatu kerjasama dari berbagai instansi ini yang harus menyentuh ke masyarakat itu tadi. Oke, Gitu. baik. BMKG?
Mungkin apa saja, mungkin langkah ke depan juga yang akan dilakukan melihat tadi sempat dikatakan Pak Endra bukan hanya wilayah Jawa Barat saja sebetulnya bicara mengenai potensi tsunami ini. Iya, jadi penanggulangan bencana ini kan melibatkan banyak sektor memang, Iya. banyak pihak. Nah, kami BMKG sendiri lebih di tahap awal, yaitu di peringatan dininya. Peringatan dini ya Betul, Pak jadi ya. tugas kami secara terus-menerus memonitor aktivitas gempa bumi ini. Apabila ada gempa yang berpotensi tsunami, itu segera dalam waktu 5 menit kita sampaikan informasinya ke masyarakat. Nah, tentu yang perlu kita sosialisasikan atau edukasi ke masyarakat adalah cara memperoleh informasi peringatan dini ini. Nah, banyak sarana, yaitu salah satunya dengan aplikasi di HP masing-masing, Iya. bisa diinstal, yaitu aplikasi namanya Info BMKG. Kemudian selain itu kita ada media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dengan alamat Info BMKG, itu Iya. secara cepat bisa diakses oleh masyarakat apabila terjadi potensi tsunami yang diakibatkan oleh suatu gempa. Kemudian kita juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu di setiap kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kita pasang namanya WRS atau Warning Receiver System. Jadi mereka bisa menerima info dari BMKG secara cepat, kurang dari 3 menit, itu otomatis informasi gempa bumi ataupun peringatan dini tsunami itu sudah diterima oleh BPBD, kemudian bisa disebarluaskan ke masyarakat. Dan ke depan ini terus kita kembangkan agar akses info dan peringatan dini tsunami ini bisa lebih luas diterima masyarakat. Oke, baik. Pak Endra, Anda masih terhubung bersama kami melalui sambungan Skype. Tadi Anda sudah menyampaikan harapan kepada pemerintah yang memang punya peran sangat besar terkait dengan mitigasi bencana. Bagaimana dengan masyarakat sekitar? Mungkin dari Pak Endra ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang punya aktivitas cukup banyak di sekitar pantai. Ya, yang pertama sih kalau harapan saya kepada masyarakat tidak untuk panik gitu ya. Jadi informasi ini kan ada untuk memberikan suatu pengetahuan, bukan menciptakan suatu kepanikan atau kekeosan di masyarakat begitu. Jadi dengan informasi, dengan pengetahuan yang cukup, maka harapannya tentu penyikapannya. Ketika kita tahu, maka kewaspadaan kita akan meningkat. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony dari BMKG, itu sangat baik sekali. Ada kewaspadaan yang muncul di masyarakat seandainya ada suatu kejadian gempa, misalkan. Oke, jadi tidak perlu panik begitu ya Pak Tony. Mungkin dari Pak Tony, apa yang disampaikan juga untuk masyarakat yang kita tahu mungkin berada di sekitar pantai? Iya, jadi masyarakat tadi langkah pertama betul kata Pak Endra tadi, mengenal lingkungannya. Kalau sudah Mengenal tahu lingkungan, ada potensi ancaman bencana, tentu tadi dicari solusinya yaitu dengan langkah-langkah mitigasi, pengurangan risiko, dan kita harapkan kepedulian dari masyarakat. Kalau ada program dari pemerintah misalnya latihan diikuti dengan baik, kalau ada sosialisasi juga diterima dengan baik, dan yang terakhir kalau ada informasi peringatan dini ini bisa diikuti dengan baik. Dan tadi langkah yang paling cepat dalam penyelamatan atau bencana tsunami yaitu menjauh dari pantai. Jadi kalau ada merasa gempa bumi atau informasi diterima oleh masyarakat, segera menjauh dari pantai, mencari tempat yang lebih tinggi. Oke, jadi harus tahu kemana harus menyelamatkan diri. Betul. Jadi penting ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tony, pemirsa, bahwa kita harus mengenal lingkungan kita sendiri. Kemanakah kita nanti harus berlindung dan harus menjauh dari area pantai begitu ya. Terima kasih banyak pada pagi hari ini sudah berbincang bersama kami Pak Tony Agus Wijaya, Kepala BMKG Bandung, dan juga Pak Endra Gunawan, dosen Teknik Geofisika ITB yang sudah bergabung melalui sambungan Skype. Terima kasih banyak Pak Endra. Terima kasih, sama-sama. Ya baik, dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Masel Putri, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.